Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Eh, Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menganalisis karakteristik materi dari pelajaran kimia tentunya. Nah, biasanya ini suka ada yang bingung gitu, karena biasanya menghafal ataupun kita langsung lihat kata kerja operasionalnya. Saya akan coba membuat bagaimana caranya supaya kita setidaknya lebih sedikit paham bagaimana membuat analisis karakteristik dari materi pelajaran kimia. Oke, saya akan buka layar saya. Oke, nah ini kalau kita lihat ini di bukunya Richard Arends, How to Teach. Di sini bagaimana mengklasifikasi tujuan pembelajaran dengan menggunakan yang digunakan adalah taksonomi Bloom. Ini yang lama sebenarnya belum revisi, tapi ini bisa kita gunakan. Nah ini misalnya di sini dicontohkan adalah instructional outcome-nya ataupun tujuan pembelajarannya. The student will be able to apply the supply, bla 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 gitu ya. Nah jadi di sini biasanya di tujuan pembelajaran kita akan buat ada dua, biasanya kalau dalam bahasa Inggris ada noun, ada verb, nanti kita akan bagi menjadi dua, jadi nanti ada dimensi pengetahuan gitu, jadi ada di sini dimensi proses kognitifnya, yang seperti kita tahu di dimensi proses kognitif ini ada C1, C2, C3, C4, sampai C6. Nah ini biasanya kita udah ganti ya. Nah, di sini kita akan lihat di yang pertama di sini misalnya peserta didik mampu ngapain gitu misalnya. Nah di sini verbnya apply, di sini kan apply ya, ini termasuknya kita masukkan nanti di dimensi proses kognitifnya. Nanti di sini dimensi proses kognitif ada di sebelah kanan, ini dia ke kanan gitu, jadi ada C1, C2, C3, C4, sampai C6. Nah di bawah ini ada dimensi pengetahuannya dia itu. Nah untuk di sini dimensi proses kognitifnya ini, nah ini biasanya verbnya, artinya misalnya mengamati gitu ya, ataupun di sini adalah apply gitu ya, mengaplikasikan kayak gitu. Nah ini nanti di sini. Nah tapi itu tidak hanya sekedar kata-kata yang kita hafalkan, tapi nanti kita akan lihat di sini dari faktualnya seperti apa. Nah nanti misalnya kalau di sini kan tujuannya apply. Oh dia karena di sini dia apply ya. Oh ternyata supply demand itu prinsip supply dan demand itu maksudnya apa gitu. Dan dia termasuk fakta kah, konsep kah, prosedural kah, atau metakognitif. Nah, ternyata dia itu termasuk konsep. Makanya di sini ditulis. Nah, kalau misalnya kita tujuan pembelajaran bisa ditulis 3.14 gitu contoh. Nah, ini saya akan contohkan misalnya yang kimia. Saya sudah buka filenya di sini. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, di sini ada halaman berapa ini? 69 ya. Kita lihat. Ini untuk materi kimia itu ada dari halaman, ya ini halaman berapa nih? Halaman 65. Nah, ini kita bisa lihat di sini misalnya kita bisa coba misalnya misalnya yang mana ya? Misalnya ini, penganalisis sifat larutan bla 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 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini menganalisis berarti dia tadi termasuk dimensi proses kognitif ya. Berarti kalau menganalisis kita lihat tadi di sini menganalisa ada di mana gitu, maka dia analyze di sini ya. Nah, kita tinggal lihat itu termasuk fakta atau konsep, prosedural atau kognitif kayak gitu. Nah, misalnya di sini kita lihat, oh dia sifat larutan. Sifat larutan itu gimana? Itu apa? Oh ternyata itu misalnya konsep gitu. Oh sifat larutan itu konsep gitu. Larutannya apa? Misalnya oh, elektrolit, non elektrolit dan segala macamnya itu nih konsep. Maka dia ada di sini seperti itu. Nah itu nanti kalau di sini sangat lengkap sekali gitu. Dari segi misalnya di sini. Nah kalau dia termasuk itu factual knowledge misalnya apa saja. Nah kalau metakognitif lebih yang paling tinggi ya biasa kita jarang tujuan pembelajaran karena dia sampai bagaimana dia mengetahui proses berpikir siswa itu sendiri, kesadaran dia berpikir itu tersendiri. Nah kalau misalnya dari C1 sampai C6 di sini lebih kepada kita memahami misal di sini ya menganalisis tadi ya menganalisis bisa
membreak material itu, misalnya membagi-bagi itu menjadi satu bagian, terus menentukan bagaimana yang satu itu berkaitan dengan yang lain. Nah, itu menganalisis gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak hanya hafalan gitu, itu tidak termasuk analisis. Nah, di sini misalnya anak-anak itu bisa membedakan antara satu relevan sama yang nggak relevan dan segala atau mengorganizing sesuatu. Nah, ini kalau kita ada artikel saya pernah lihat juga itu bagus di sini. Ini judulnya. Nah, di sini judulnya apa ya? Judulnya ini Classifying End of Chapter itu bisa dicari. Nah, di sini bagaimana soal-soal itu juga bisa kita kategorikan dari C1 sampai C6 itu ya. Kadang kita suka salah gitu melihat soal itu. Misalnya di sini kalau knowledge C1, misalnya anak-anak membuat misalnya dia memberikan nama saja gitu ya. Karena memberi nama itu hanya recalling gitu. Recalling, oh dia apa ya, misalnya karbon itu C gitu kan. HBr itu apa? Nah, karena dia hanya butuh recall untuk itu. Gitu, sama. Nah, kalau kalau udah C2 lebih dia naik tingkatnya. Misalnya dia representing, misalnya jadi simbolik kayak gitu dari yang dia membuat persamaan reaksi. Nah, itu bisa lebih lebih tinggi lagi. Ataupun ya ini seperti emang esai lebih mudah ya untuk kita bisa mengidentifikasi dia termasuk yang level yang mana gitu. Karena ketika soal itu menjadi PG, dia menjadi bisa turun kalau menurut saya level kognitif. Kenapa? Karena bisa jadi dengan melihat pilihan dia jadi anak-anaknya itu jadi recall gitu. Oh iya kayak gitu. Jadi bisa turun. Nah, misal sampai analisis gitu. Kadang kita suka salah, ini analisis atau tidak gitu. Nah, misalnya kalau di sini kita lihat, oh analisis itu bisa dia secara comparing, membandingkan satu dengan yang lainnya, atau inferring, predicting. Misalnya sama juga di C3 nih suka salah juga. Dia bisa secara kuantitatif, misalnya kan kalau soal-soal hitungan kita otomatis langsung oh C3 kayak gitu. Nah, tapi dia bisa juga ternyata secara kualitatif kayak gitu. Kualitatif itu apa? Misalnya dia memberikan alasan-alasan, misalnya kayak C3 untuk struktur Lewis, misalnya kayak gitu, itu bisa termasuk juga C3, anak-anak menggambarkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu di C4 misalnya di sini yang tadi, misalnya anak-anak diminta apa persamaan dan perbedaan antara satu gambar dengan yang gambar yang lainnya kayak gitu. Ataupun misalnya ada gambar apa ya Bapak Ibu misalnya kenaikan titik didih ataupun apa. Nah, anak-anak misalnya mengidentifikasi, menganalisis gitu apa perbedaan persamaannya kayak gitu. Terus mengapa ini berbeda dan misalnya juga bisa mengurutkan gitu ya. Mengurutkan misalnya kenaikan misalnya jari-jari kayak gitu saya kata dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin semoga ini sedikit bisa membantu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.